Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Kusumani Tias dengan NIM 22106060085 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang saya buat, yang berupa percabangan menu dengan menggunakan function. Namun, sebelum saya menjelaskan program yang saya buat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih percabangan dan function itu sendiri. Nah, untuk percabangan ini adalah perintah untuk memilih suatu kode program berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan atau perintah akan dilaksanakan. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah lain yang akan dilaksanakan. Untuk perintah percabangan ini menggunakan if, elif, dan juga else. Sedangkan function ini digunakan untuk menjadikan program agar tersusun lebih rapi, dan function juga dapat dipanggil berulang-ulang tanpa menggunakan perintah print. Selanjutnya masuk ke program yang saya buat. Di sini terdapat function menu 1, di mana menu 1 ini berupa volume balok. Pada function menu 1 atau volume balok ini terdapat beberapa variabel. Di antaranya variabel P yang berupa panjang balok, variabel L yang berupa lebar balok, variabel T yang berupa tinggi balok, dan variabel V balok yang berupa rumus dari volume balok tersebut. Nah, volume balok ini memiliki rumus P kali L kali T. Pada volume balok ini, saya menggunakan tipe data integer, di mana tipe data integer ini untuk menuliskan bilangan bulat. Yang selanjutnya itu ada function menu kedua, yaitu volume kubus. Terdapat dua variabel, di antaranya variabel S untuk panjang rusuk kubus dan variabel V kubus berupa rumus dari volume kubus. Nah, rumus volume kubus ini S kali S kali S. Di mana pada variabel volume kubus, saya juga menggunakan tipe data integer untuk menuliskan bilangan bulat. Selanjutnya yaitu ada function menu ketiga yang berupa volume tabung. Nah, terdapat beberapa variabel juga pada volume tabung ini, di antaranya variabel P yang berupa konstanta. Jadi saya menggunakan 3,14. Kemudian ada variabel R yang berupa jari-jari tabung, variabel T yang berupa tinggi tabung, dan variabel V tabung yang berupa rumus dari volume tabung itu sendiri. Nah, rumus dari volume tabung ini yaitu P kali R kali R kali T. Pada variabel menu ketiga atau volume tabung ini, saya menggunakan tipe data float, di mana tipe data float ini untuk menuliskan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Yang selanjutnya ada function ulangi. Nah, maksud dari function ulangi ini, nantinya user akan ditanya apakah user akan memilih menu utama, di mana terdapat pilihan Y atau N. Jika user memilih Y, maka otomatis akan kembali ke menu utama. Di mana menu utama ini ada volume balok, yang selanjutnya volume kubus, dan volume tabung. Namun, jika user tidak memilih Y atau dia memilih angka yang lain atau huruf yang lain, maka otomatis akan keluar dari menu utama. Nah, pada function menu utama ini terdapat pilihan di mana user harus memasukkan nomor menu yang akan dipilih. Di mana jika user memasukkan pilihan 1, maka akan memanggil function pada menu 1 yang berupa function volume balok tadi. Jadi di situ akan menjalankan hitungan dari volume balok. Selanjutnya, jika user memilih angka 2, maka akan
menjalankan perintah untuk menghitung volume kubus. Selanjutnya, jika user memilih angka 3, maka akan menjalankan perintah untuk menghitung volume balok. Yang selanjutnya, jika user memasukkan angka selain angka 1, 2, maupun 3, maka akan keluar hasil atau akan keluar output berupa nomor yang dipilih atau nomor yang Anda pilih tidak valid. Nah, di sini kita memanggil function tadi, function berupa menu utama. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat dari program yang saya buat. Yang selanjutnya, untuk memeriksa apakah program yang saya buat ini sudah benar atau belum, kita run program. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Menu pilihan Anda, 1 volume balok, 2 volume kubus, dan 3 volume tabung. Di sini user harus memasukkan nomor menu yang dipilih. Misal, memilih nomor 2. Maka, otomatis user tuh memilih volume kubus, di mana dalam volume kubus ini, user diperintahkan untuk memasukkan panjang rusuk yang diinginkan. Misalnya kita memilih angka bebas 12, lalu keluar hasil berupa volume kubus adalah 1728. Selanjutnya, ada pertanyaan, apakah Anda ingin memilih menu utama? Nah, misalnya di sini kita memilih Y. Nah, otomatis di sini akan kembali ke menu utama karena berdasarkan program yang sudah saya jelaskan tadi, ketika memilih Y, maka akan kembali ke menu utama, di mana menu utama tersebut terdapat pilihan beberapa menu yang berupa menu balok, kubus, dan yang berupa menu volume balok, volume kubus, dan juga volume tabung. Selanjutnya, misalnya di sini kita memilih nomor 3 yang berupa volume tabung, maka user diperintahkan untuk memasukkan jari-jari tabung yang diinginkan. Misalnya kita akan memilih angka bebas 3, kemudian memasukkan tinggi tabung yang diinginkan, misalnya 10. Maka keluar hasil seperti yang tertera pada layar ini. Kemudian terdapat pertanyaan lagi, apakah ingin memilih ke menu utama? Misal kita di sini tidak memilih Y, jadi kita memilih N. Nah, di sini otomatis Anda keluar dari menu utama. Karena tadi berdasarkan penjelasan pada awal, akan kembali ke menu utama jika user itu hanya memilih Y. Dan jika memilih yang lain, maka otomatis akan keluar dari menu utama. Mungkin cukup sekian penjelasan program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.